Kemudian Allamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairina salihina fid darain, melanjutkan perkataan yang mengatakan wattihamun nafsi, dan hendaknya senantiasa selalu ittiham itu menuduh ya, atau curiga. Selalu merasa curiga terhadap apa? Terhadap ajakan-ajakan jiwa. Terhadap ajakan-ajakan jiwa. Fima ta'muruhu bihi. Jadi kita merasa curiga, merasa waspada, merasa selalu menuduh ajakan-ajakan jiwa fima ta'muruhu bihi, yaitu pada perkara-perkara yang jiwa mengajak atau menyuruh kita untuk melakukannya. Kenapa? Khosyata, karena dikhawatirkan antakuna tukhadi'u litawasuli ila muharram. Karena khawatirnya justru ajakan tersebut itu akan menjerumuskan kita ya untuk jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diinginkan jiwa, nafs. Nafs, apa yang diinginkan jiwa, baik berupa syahwat ataupun ghadab. Nafs ini jiwa. Jiwa ini punya dua kecenderungan. Kecenderungan ofensif. Ofensif itu nyerang, ingin meraih sesuatu, ya, meraih, mendapatkan, meraih. Dan kecenderungan defensif. Ofensif satu atau dua. F-nya. Defensif. Ini ingin mempertahankan. Ini mempertahankan. Atau menjaga diri. Mencegah, menjaga. Mencegah, menjaga. Agar apa? Sebetulnya mau yang ofensif, mau yang defensif, ini Allah tanamkan pada jiwa untuk menjaga jiwa itu sendiri. Maka Allah tanamkan yang namanya syahwat untuk meraih apa-apa yang dibutuhkan oleh jiwa. Jadi syahwat nanti meraih apa-apa yang dibutuhkan oleh jiwa untuk apa? Ya untuk apa? Untuk kebutuhan jiwa itu sendiri. Misalnya apa? Syahwat menumbuhkan rasa lapar. Syahwat menumbuhkan rasa haus. Supaya apa sih muncul rasa lapar? Supaya apa muncul rasa haus? Supaya syahwat bisa meraih apa-apa yang memang bermanfaat bagi jiwa. Karena kalau dia dibiarkan, lagi lapar itu dibiarkan, maka akan membahayakan jiwa. Lagi haus dibiarkan, akan membahayakan jiwa. Akan membahayakan jiwa. Pengen buang air, ya, dibiarkan maka akan membahayakan. Maka itu semuanya adalah syahwat. Jadi sesuatu yang membuat jiwa ini tenang, tentram. Termasuk menikah, itu syahwat. Maka kalau misalnya ada orang yang bilang, nikah itu jangan karena syahwat loh. Nikah itu butuh syahwat. Orang yang menikah tanpa syahwat itu haram. Haram hukumnya. Orang menikah tanpa syahwat itu haram. Jadi ibu-ibu jangan melarang ya orang-orang yang menikah. Biasanya ibu-ibu yang suka masalah begini. Menikah itu jangan karena syahwat. Bukan. Menikah itu harus dengan syahwat. Walaupun tujuan utamanya tidak boleh sekadar syahwat. Apakah haram kalau ada orang menikah sekadar syahwat? Enggak haram, cuma aib, sayang, tercela. Kenapa tercela? Karena tidak ada unsur ibadahnya sama sekali. Tapi apakah haram? Tidak. Tidak haram. Tidak haram ya. Sama seperti ada orang yang lagi lapar, kemudian dia makan. Orang lagi lapar makan. Kenapa makan ya? Karena saya lapar. Haram enggak makanannya? Ya tidak, selama makanannya adalah makanan yang halal. Cuma sayang, aib, tercela dia. Kenapa? Karena tidak ada unsur ibadah. Apakah kemudian kita bilang, makan itu jangan cuma karena lapar. Atau misalnya, makan itu jangan nunggu lapar. Ya makan itu harus nunggu lapar. Makan sebelum lapar itu tercela, makruh, bahkan haram. Makan sebelum lapar. Kalau berhenti sebelum kenyang. Ya. Tapi kalau makan itu hanya ketika lapar. Tidak boleh makan ketika tidak lapar. Makruh. Makan ketika tidak lapar itu makruh. Kalau misalnya sudah kenyang dan terus makan, itu jadi haram. Jadi syahwatnya kan hilang. Orang yang kenyang itu syahwatnya hilang. Laparnya. Nah itu biasanya nanti bukan lagi urusan perut makannya, tapi urusan lidah. Nah kalau makan sudah urusan lidah, itu baru tercela. Tapi kalau makan untuk memenuhi urusan perut, itu tidak tercela. Cuma sangat disayangkan kalau cuma ngurusin perut doang. Harus ada unsur ibadahnya. Kenapa makan, kenapa minum? Ya karena agar memperkuat kita untuk ibadah. Supaya ibadahnya lebih kuat lagi. Itu tambah unsur niatnya di sana. Begitu. Itu namanya syahwat. Syahwat itu sebetulnya adalah pelindung jiwa.
Jadi meraih apa-apa, mengambil apa-apa yang dia rasa bermanfaat bagi jiwa. Adapun unsur defensif, maka Allah tanamkan yang namanya ghadab. Maka ghadab ini akan merespon serangan-serangan dari luar. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan sedih, dia bisa merasakan terzolimi, itu dari ghadab. Agar apa? Agar jiwanya tidak rusak. Karena ghadab mempertahankan keadaan jiwa agar stabil. Maka kalau ada serangan-serangan dari luar yang tidak stabil, itu akan dihalau oleh ghadab. Nah, syahwat dan ghadab ini sebetulnya netral, tidak baik, tidak buruk. Cuma ingat bahwa yang namanya syahwat dan ghadab itu nggak punya iman. Maksudnya bagaimana? Ya pokoknya syahwat itu mau halal mau haram selama dinilai baik, menyenangkan jiwa, dia akan ambil. Makanya syahwat tidak bisa membedakan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Mana harta yang halal, mana yang haram. Mana pernikahan, mana zina. Syahwat nggak bisa membedakan. Sama menurut syahwat. Demikian pula ghadab. Ghadab nggak bisa membedakan mana yang merasa terzolimi dengan mana yang benar-benar dizolimi. Ya kadang-kadang kita hanya merasa dizolimi saja, bukan benar-benar sedang dizolimi. Nah, ghadab nggak bisa mendeteksi itu. Karena yang bisa mendeteksi benar salah itu hanya iman, hanya takwa, hanya ruh yang penuh dengan ketakwaan. Begitu. Maka dari itu kita harus senantiasa merasa curiga, merasa menuduh terus begitu ya. Jadi suudzon lah kepada jiwa itu. Ini jiwa kok pengen makan, ini makannya karena lapar atau karena pengen doang atau karena pengen lidah doang. Nah itu. Jadi harus ada hal seperti itu. Kok saya ngerasa terzolimi, ini ngerasa terzolimi atau benar-benar dizolimi. Begitu, jangan langsung dikeluarkan itu unsur ghadabnya sehingga marah-marah kemudian melakukan perlawanan. Itu tidak. Ya, begitu. Kenapa? Karena jiwa itu tidak mengenal. Pokoknya kalau sudah syahwat, kalau sudah ghadabnya itu merespon hal-hal yang dari luar, ya jiwa bergerak. Nah, gimana caranya supaya jiwa ini tetap bergerak dalam perkara yang halal? Ya, butuh iman, butuh ketakwaan. Maka jangan sampai kita menjadi, atau jangan sampai jiwa kita menjadi jiwa yang terkungkung oleh syahwat dan ghadab. Sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang nafsul lawamah. Lawamah itu jiwa yang senantiasa mencela diri sendiri. Kenapa mencela diri sendiri? Karena sebetulnya jiwa ini masih sadar akan keimanan, tapi kadang-kadang terjerumus pada perkara yang haram. Apalagi kalau misalnya jiwanya menjadi jiwa yang ammarah bisu. Ammarah itu menyuruh, bisu itu keburukan. Cuma di Indonesia ammarah itu jadi marah gitu ya. Ammarah bisu. Jiwa yang selalu mengajak pada keburukan. Kenapa mengajak pada keburukan? Ya karena dia gak kenal halal haram. Pokoknya yang baik, yang enak, bukan yang baik. Yang enak dia akan ambil. Yang membuat dia terancam, dia akan lawan. Begitu. Amarah bisu. Mau dia buruk, mau dia baik, terserah. Begitu. Maka kalau misalnya kita bisa mengendalikan syahwat dan ghadab itu gak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena butuh kita. Jiwa butuh syahwat, butuh ghadab. Kalau gak ada syahwat, gak ada ghadab, pas lapar, diem aja. Pas minum, diem aja. Ya hilang harapan hidup, itulah orang yang gak punya syahwat gitu ya. Gak boleh. Tidak boleh menghapus syahwat, tidak boleh menghapus ghadab. Yang adalah dikendalikan. Ketika kita berhasil mengendalikan keduanya dengan iman, takwa, ya, dengan iman, dengan takwa, maka jiwa kita pun akan menjadi bersih. Menjadi jiwa apa? Jiwa yang mutmain. Inilah yang kita harap. Begitu. Dan Allah kasih supaya mempermudah kita jadi jiwa yang mutmain. Allah kasih apa? Allah kasih akal. Akal ini kan setidaknya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun kadang akal belum tahu juga mana yang benar, mana yang salah. Karena benar salah itu urusannya urusan hukum. Dan hukum itu hanya Allah yang ngatur. Begitu. Ya akal tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya begitu. Dan akal juga tahu bagaimana caranya belajar. Nah begitu. Allahu Ta'ala a'lam. Demikian. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ittiham an-nafs, ya, merasa curiga, merasa nuduh terus ya. Suudzon lah sama jiwa itu harus suudzon. Jadi jangan suudzon sama orang lain. Orang lain wajib husnudzon, sama diri sendiri wajib suudzon. Misalnya ada bapak-bapak pengen nikah lagi. Suudzon nih, harus suudzon dulu. Ini pengen nikah lagi karena apa nih? Suudzon sama diri sendiri. Jiwa, ente pengen nikah lagi gara-gara apa? Apakah cuma karena syahwat doang?
atau ada unsur ibadahnya di sana, atau cuma karena ingin ikut-ikutan orang, atau yang belum nikah. Kadang-kadang yang belum nikah pun sama ya, karena sering ditanya oleh orang-orang, kapan nikah, jadinya tanya diri sendiri. Jangan sampai nikah itu karena ikut-ikutan, karena supaya yang penting gak ditanya lagi. Nah, jangan seperti itu. Ya. Sayang, pokoknya harus curiga terhadap apa yang dibisikkan oleh jiwa kita. Sebelum kita bergerak, sebelum kita berkata, sebelum kita melakukan sesuatu. Apapun itu. Maka dari itu Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang namanya kebenaran itu biasanya justru bertentangan dengan kehendak jiwa. Makanya kata beliau, kalau misalnya kita menemukan dua pendapat, terus kita bingung milih, tanya sama jiwa. Jiwa lebih suka yang mana? Nah, pilih yang tidak disukai oleh jiwa. Jiwa sukanya yang A, oh berarti yang benar ini. Udah begitu. Misal, kita lagi di perjalanan. Kemudian kita menemukan satu pendapat ulama yang membolehkan untuk mengqashar sholat. Sedangkan pendapat yang lain, ini belum jarak qashar. Begitu. Maka, apa yang kemudian kita pilih? Mana yang kita pilih? Nah, maka, kita misalnya senangnya, oh saya mah senangnya nggak qashar. Itu justru lebih utama qashar buat dia. Kalau misalnya, oh saya senangnya qashar, justru lebih utama nggak qashar buat dia. Begitu. Demikian. Ya. Jadi, jiwa itu harus dilawan, kata Imam Hasan Al-Basri. Tapi ini buat orang yang nggak bisa mentarjih. Kalau bisa mentarjih, ya justru ditarjih. Begitu. Tapi buat orang yang nggak bisa mentarjih, nggak bisa memilah mana pendapat yang lebih tepat, lebih kuat dalilnya, maka pilih yang paling ditentang oleh jiwa, yang dibenci oleh jiwa. Pilih yang dibenci oleh jiwa. Maka lakukan segala sesuatu yang paling dibenci oleh jiwa. Kalau kita belum bisa mentarjih. Begitu. Kemudian wa'adamur ridho anha, dan kita itu jangan selalu merasa rela terhadap keputusan-keputusan jiwa, ani nafs ya. Jadi jangan selalu merasa ridho terhadap jiwa. Justru kita harusnya nggak ridho terhadap perbuatan-perbuatan jiwa. Bitadzakuri taqsiriha. Kenapa? Karena kalau kita merasa ridho terhadap jiwa, kita akan merasa puas dengan amalan. Udahlah, jiwa ini udah bagus, sudah hebat. Nah itu jangan merasa ridho, selalu merasa kurang. Makanya di sini sampaikan bitadzakuri taqsiriha, kita harus selalu merasa kurang dan selalu ingat kekurangan-kekurangan jiwa, baik dalam kekurangan atas ibadahnya, kekurangan infaknya, kekurangan sedekahnya, kekurangan kasih sayang terhadap keluarganya, kekurangan apa lagi? Kekurangan karena masih sering maksiat. Dengan mengingat itu semuanya, maka kita akan selalu merasa jiwa ini butuh dibersihkan, jiwa ini butuh dibersihkan, jiwa ini belum tenang, jiwa ini belum aman. Jiwa ini mesti dijaga, jiwa ini mesti dicurigai, jiwa ini masih belum bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang baik. Begitu. Bukan malah merasa tazkiyah terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi kita merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain, itu bahaya. Justru kita harusnya merasa jiwa kita kotor, jiwa kita ini buruk, supaya apa? Supaya kita bisa selalu membersihkannya. Yes. Kalau kita merasa jiwa kita sudah bersih, merasa jiwa kita sudah tenang, tentram, aman, ya susah. Makanya kebanyakan orang ketika merasa jiwanya itu sudah tenang, tentram, aman, ya dia nggak akan ibadah. Dan banyak orang yang nggak ibadah itu karena dia ridho terhadap jiwanya, dia ridho terhadap keadaan seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, maksiat-maksiat dikit begitu kan kadang-kadang. Ya nggak apa-apa lah, sekarang nggak sholat sunnah dulu. Nah itu justru jiwa itu harus disapih ya terhadap syahwat dan terhadap ghadabnya. Harus disapih dengan rajin puasa misalnya, atau dengan menahan diri. Kita pengen A tapi tahan dulu deh. Ya walaupun boleh-boleh saja kita dalam tanda petik membahagiakan jiwa sesekali. Misalnya ada orang yang seneng makanan coklat misalnya. Duh saya udah lama gak makan coklat, tahan dulu. Tapi dia punya uang, ya nggak apa-apa kalau punya, yang penting halal. Cuma jangan sering-sering. Atau misalnya ada orang yang seneng steak, aduh saya udah lama gak makan steak, sebenarnya saya punya uang tapi tahan dulu, nanti beli kan. Jadi jangan diumbar, mentang-mentang halal kita umbar semuanya. Kita pokoknya itu kan uang saya. Memang tidak berdosa, memang mubah ya, membahagiakan jiwa. Akan tetapi kalau jiwa selalu diberikan kemauannya, nanti jiwa ini akan sulit untuk taat. Ya, akan sulit untuk apa? Akan sulit untuk terjaga dari perkara-perkara yang buruk. Makanya Allah melatih jiwa itu dalam Ramadan misalnya. Itu kan melatih jiwa sebetulnya. Agar bisa menahan dari perkara yang halal.
Maka logikanya kalau yang halal aja ditahan, apalagi yang makruh dan lebih-lebih yang haram, logikanya kan begitu. Itu melatih jiwa. Maka kita juga bisa melatih jiwa di luar bulan Ramadan ya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak merasa ridho, tidak rela dengan kedudukan jiwa, keadaan jiwa yang seperti sekarang ini. Begitu.